pada tahun kedua bekerja, ini ujungnya udah kelihatan. Bahwa akan jadi apa? Ya, saya bisa nanti mungkin naik jadi GM, ya kan? Nah setelah itu mungkin jadi VP, itu kelihatan terang benderang karir itu, yang harus kita raih itu, dan itu menjadi tidak menarik. Kita ini kan, walaupun kita ini nggak boleh terlalu gambling, Ya. yang tadi argumentasi saya pertama itu kan nggak ada gamblingnya. Lah hidup kok nggak gambling tuh gimana? Kalau sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau tidak bisa menyesuaikan dengan budaya perusahaan yang di situ, di suatu tempat itu, kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Kondisi geopolitik dikaitkan dengan politik luar negeri kita, itu sangat berpengaruh kepada kita memutuskan sesuatu bisnis apa. Jangan sampai misalnya kita punya teknologi bagus dari suatu negara A, saya nggak sebut negara apa lah ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada sesuatu kita nggak bisa impor, kan Karena celaka lagi kita. politically lagi dispute gitu misalnya gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di podcast IKHI Unpad alias Ikatan Alumni Hubungan Internasional Unpad, IKHI Unpad Talk the Highway. Dan highway juga, kita akan melintas jalan tol untuk menembus ruang dan waktu, ngobrolin dari profil-profil dari Ikatan Alumni HI Unpad yang punya banyak pengalaman dan kaya pengalaman yang layak untuk dibagi untuk kita semua. Tamu kita yang ketiga kali ini adalah seorang lulusan HI Unpad juga yang mumpuni, jagoan di bidang pengusaha tentunya. Dan untuk tidak berlama-lama lagi, kita serahkan ngobrol bersama dengan Kang Heru Firdausi Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Kumada, Mang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya. Ini kalau pengusaha nih jiwanya terlihat awet muda selalu nih. Kacamata aja bagus nih, Kang. Kalau udah bosan boleh nanti buat saya. Kang, perkenalan dulu. Kang Heru ini ternyata angkatan HI Unpad 83. Betul ya? Ya, betul. Berarti zaman kuliahnya dulu sampai tamat di mana tuh gedung kuliahnya? Tamatnya di Dago. Ya, mantan gedung pertanian dulu kan, kampus pertanian. Dago mana nih? Kan ada Dago bawah, Dago atas, Bukit Dago, Dago mana, Kang? Bukit Dago. Bukit Dago. Ya, tapi kemudian kalau dari awal sih ya di Jalan Dipati Ukur. Oh, Dipati Ukur justru ya? Ya, tahun terakhir aja. Justru itu ya? Wah, saya nggak ngalamin, Kang. Kuliah di Dipati Ukur bahkan nggak gitu. Jadi HI Unpad pada masa Kang Heru berkuliah itu justru di kampusnya di Dipati Ukur ya? Ya, di Dipati Ukur. Tahun terakhir saja saya tahun 88. Ya, 88 itu di Dago. Cepet banget. Dia tahun angkatan dulu kan biasanya kuliahnya dikenal paling tamat gitu kan. 7 tahun bahkan lebih. Ini ternyata 83 sampai ya. 8 tamat di tahun 4 tahun. 4 tahun lebih lah sedikit. Wow. Ya pakai strategi lah supaya cepet gitu kan. Gimana tuh Kang strateginya, Kang? Udah berpikir sebagai entrepreneur nih kayak di masa itu tuh. Gimana, Kang? Ya kan kita ini kan sebagai mahasiswa pada waktu itu harus punya strategi dan harus berpikir kita ini akan jadi apa. Sudah berpikir di saat itu? Ya harus, ya kan. Apakah kita mau menggeluti bidang bisnis? Apakah kita mau jadi karyawan yang baik di bidang apa misalnya, ataukah kita mau daftar di Kementerian Luar Negeri, core-nya hubungan internasional gitu ya. Hubungan internasional. Nah, itu kan harus difikirkan. Kang Heru saat itu sudah memilih untuk menjadi pengusaha? Saya waktu itu memilih sebetulnya untuk bekerja di tempat yang awalnya menerima saya bekerja. Pokoknya tapi udah diniatin ngelamar ke situ. Iya, saya niat untuk melamar kemana-kemana dan di mana pertama kali dia mau terima saya, perusahaan terima saya bekerja, saya harus belajar lagi di situ kan. Di situ. Iya. Dan ternyata kalau menurut catatan saya mendapat catatan meniti karir di Coca-Cola dari tahun 1989 sampai 94, betul? Iya. Jadi perusahaan pertamanya di Coca-Cola. Iya, betul. Sudah langsung keren nih kan. Multinational company begitu kan. Iya. Apa yang dipelajari ketika menjadi karyawan di sebuah perusahaan multinational company? Ini kan HI banget nih. Iya. Kan ada kuliahnya tuh kan. Iya. Bisnis internasional begitu kan. Jadi kalau buat saya, karena waktu itu saya ditempatkan di General Affair, ya tentu saja saya harus melihat dulu pola komunikasi ini perusahaan ini seperti apa. Belum ke bisnis salesnya. Justru pola komunikasi. Ya, pola komunikasi saya lihat. Kenapa, Kang? Jadi karena itu yang membuat kita akan bisa menyesuaikan diri dengan perusahaan tersebut.
di bidang apapun di perusahaan tersebut, kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan budaya kerja perusahaan tersebut, kita nggak akan bisa kan. Nggak akan bisa. Nah, ini itu yang saya pelajari dulu. tips perdana udah langsung keluar nih gacuannya. Jadi ternyata pola komunikasi ya Kang? Iya, pola komunikasi. Nah, setelah itu baru kita pikirkan masuk ke konten pekerjaannya itu sendiri, job description-nya itu sendiri. Ya. Nah, pelajari di job description, kemudian kita belajar banyak dari situ. Ya. Nah, kemudian kita menyelesaikan tugas dengan baik dan tidak hanya baik, tapi harus juga menyelesaikan sesuai dengan pola yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini kalau perusahaan ini kan atasan kita, Ya. itu atasan kita langsung lah. Misalnya pada waktu itu saya punya atasan GM HRD gitu ya. Nah itu bagaimana kita menyelesaikan tugas sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh perusahaan dan juga sesuai dengan budaya perusahaan. Kalau sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau tidak bisa menyesuaikan dengan budaya perusahaan yang di situ, di suatu tempat itu, kita tidak akan bisa bekerja dengan baik. Itu menurut pandangan saya. Tipsnya udah 2 nih, pola komunikasi dan budaya kerja harus diperhatikan. Ya, menyesuaikan ya Kang, Iya, bukan betul. dilawan gitu atau bikin Iya, aliran sendiri betul. gitu kan. Iya, iya. Betul. Ini udah langsung daging nih ngobrol pertama aja. Tapi kita tarik dulu nih, karena menarik Kang Heru ini adalah alumni HI Unpad yang mengalami kuliah justru di Pati Ukur sebagai anak HI Unpad dan kemudian akhirnya di Bukit Dago. Di gitu Bukit ya. Dago, ya. Enak semua tempatnya. Nggak nyampe ke Jatinangor. Iya nih, bagian piknik aja ke Jatinangor ya Iya. kan. Kang cerita dong, gimana sih zaman perkuliahan di tahun itu tuh di era 80s nih ya gitu kan? Ya, tahun itu kan sebetulnya jurusan hubungan internasional itu nggak dari awal kita masuk ke kuliah gitu kan. Oh gitu? Iya, waktu itu masih kita masuk daftar tuh namanya proyek perintis 1 gitu disebutnya ya. Itu disebutnya itu kita daftar di FISIP Unpad. Jadi secara fakultas Iya, pendaftarannya. Oke. betul FISIP Unpad. Nah, setelah berapa tahun lalu kemudian baru kita harus mengambil jurusan. Oh jadi bukan hanya setahun saja tapi lebih dari setahun? Iya, ya sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Oke. Ya itu ngambil jurusan kebetulan ya saya ambil International Relation. International Relation. Iya. Oh jadi aturannya gitu ya Kang dulu ya? Iya. Daftar tuh fakultas FISIP. Iya. Apa yang dipelajari selama 2 tahun itu Kang? Berarti masih umum belum langsung? Ya MKDU lah. MKDU Iya ya? kan? MKDU di ruang besar itu kan. Iya, iya. Yang tempatnya ratusan orang gitu. Aula Geraha Sanusi gitu. Mhm. Ya gitu. Jadi kita setelah itu baru kita berpikir mana kira-kira yang cocok dengan kemampuan dan kapasitas kita. Kan FISIP tuh lebih bukan hanya HI Iya, kan, saat itu iya. sudah ada antropologi Iya, pasti kan, iya, sudah iya, ada iya. administrasi Iya, iya. niaga, Iya. ada juga jurusan saya ilmu pemerintahan gitu. Kenapa Kang Heru milihnya HI ini? Begini, saya itu merasa setiap manusia itu punya kekurangan. Mhm. Kekurangan itu saya keluarkan dulu nih. Dan saya nggak boleh ngambil sesuatu yang saya anggap kekurangan saya, nggak akan maksimal. Saya merasa bahwa pada saat itu ya, salah satu kelebihan saya yang bisa saya tonjolkan itu adalah komunikasi. Kalau sudah kita geluti di HI kan praktek diplomasi lah, Ya, mata pelajaran itu kira-kira gitu ya. Nah, saya pikir ya saya harus hidup dari situ. Jadi mengeluarkan kekurangan, lalu sudah harus menentukan bahwa ini saya harus hidup dari situ. Iya. Daging lagi nih, daging nih. Lanjut Kang, lanjut. Ya setelah itu ya Biar fokus dan total. ya kita kuliah segala sampai selesai lah singkat cerita gitu ya. Dan singkat cerita itu kita harus memutuskan juga mau kuliahnya itu dengan skripsi yang sangat perfect atau kita harus segera lulus Oke. karena mempraktekkan apa yang kita mau. Pilihannya Kang Heru apa waktu itu? Ya saya pengen cepat-cepat lulus. Cepat lulus. Motivasi cepat karena saya mau bilang untuk era zaman Kang Heru itu biasanya kan 6 tahun 7 tahun nih. 4 tahun tuh Enggak juga ada yang pas ada pas tahun. Tapi kan bukan sesuatu yang dominan kan. Iya, tapi bagi orang-orang yang memang saintifik itu rata-rata 5 tahun. 5 memang. tahun. Iya, gitu. Karena kan ada era dimana ketika berubah ke SKS ada selalu ada yang cuci gudang nih udah 7 tahun nih karena Iya, kelamaan iya, kuliah nih iya, harus iya, iya. babat. Begitu tapi ternyata pilihannya cepat gitu. Karena mau cepat-cepat mau mempraktekkan. cepat mempraktekkan mata kuliah praktek diplomasi kira-kira gitu lah. Berarti ada cita-cita justru mau jadi diplomat? Belum sampai ke situ. Belum sampai ya? Karena cita-cita saya tuh awalnya ini sekali praktis sekali. Saya akan bekerja di tempat di mana permulaan menerima saya. Yang seperti Kang Heru bilang tadi. Coca-Cola Company itu.
ternyata langsung tetap di jalur HI karena itu tipikalnya multinational company ya Kang ya? Paling tidak saya bisa, karena itu bidangnya di HRD, dari General Affairs, di situ kan saya ada juga ke ke HRD juga. Ya tentu saja di situ kan kita mempraktekkan apa yang menjadi yang menjadi tujuan perusahaan dari masalah HRD gitu ya, pengembangan sumber daya manusia kan pada karyawan. Betul. Nah itu di internnya seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Nah, dari Coca-Cola itu langsung terfikirkan langkah, biasanya saya jadi baca polanya Kang Heru, di situ udah mikir mau kemana sebetulnya gitu. Iya. Benar, demikian. Iya. Apa yang dipikirkan Kang Heru waktu itu ketika lagi di Coca-Cola? Saya pikirkan begini, pada tahun kedua bekerja, ini ujungnya udah kelihatan. Bahwa akan jadi apa? Ya, saya bisa nanti mungkin naik jadi GM, ya kan? Nah setelah itu mungkin jadi VP, itu kelihatan, terang benderang karir itu, yang harus kita raih itu, dan itu menjadi tidak menarik. Karena udah kelihatan justru. Udah kelihatan ujungnya. Gitu ya? Iya, ya kan? Kan saya waktu itu di perusahaan tuh misalnya, wah ini kalau direksi gimana ya, cita-cita kita jadi direksi. Wah kayaknya belum mungkin nih, karena ada hal ABCD lah gitu ya. Ceritanya kan agak spesifik itu kalau harus dijelaskan. Tapi singkat cerita bahwa saya banyak sekali ini faktor-faktor yang harus saya lewati untuk mencapai itu, dan itu sulit sekali. Gitu kan. Jadi tembakannya udah kalau sampai direksi gimana gitu. Iya. Udah kelihatan ternyata setelah dianalisis. Dan itu sulit menurut saya. Pada saat itu. Iya, iya. Jadi saya berpikir saya harus mencari lagi suatu tempat di mana saya bisa mengembangkan potensi yang di depannya tuh masih gelap. Kenapa pilih kayak gitu Kang? Loh. Karena lebih rasanya ada tantangan saja atau apa? Jelas. Kita ini kan walaupun kita ini nggak boleh terlalu gambling. Ya. Yang tadi argumentasi saya pertama itu kan nggak ada gambling-gamblingnya. Lah hidup kok nggak gambling tuh gimana? Udah tinggal nunggu ngantuk-ngantuk gitu kan, sampai ujung selesai terus pensiun gitu kan? Flat aja bakalan ya. Itu menurut Kang Heru? Menurut saya nggak menarik. Nggak menarik, bukan pilihan Kang Heru. Iya. Jadi di tahun kedua tuh udah berpikir gitu. Jadi ketika lihat petnya, GM, VP, direksi sulit dan bakal habis waktu di situ. Iya. Gitu. Jadi saya pikir ini terlalu jelas ini ke depannya kemana, dan saya tahu kemampuan saya. Lalu saya lihat posisi-posisi tertentu itu sulit untuk saya capai untuk secara maksimal. Saya harus cari tempat lain. Wow, progresif ya. Untuk ukuran di tahun demikian yang dimana informasi belum sebebas sekarang gitu Kang ya. Belum apa ada yang HP. mengaruhi Kang pola pikir seperti Kang Heru punya itu? Begini, pola pikir saya adalah sebetulnya keluarga saya. Ya, jadi ayah saya tuh bisa sebagai dosen pada waktu itu, walaupun meninggal muda lah gitu ya. Tapi kan udah sampai ke doktor gitu ya, udah mau profesor pada saat itu. Dan saya pikir itu pilihan tepat buat beliau karena beliau memang senang belajar. Baik. Ya kan? Kelebihannya di senang belajar itu. Jangan orang tidak senang belajar mau jadi dosen mau ngapain? Kan nyambung. Nanti mediocre aja gitu ya. Nah, gitu kan kasihan nanti. Tapi kalau mau belajar, nah saya pikir, saya harus menentukan saya mau jadi apa. Terus keluarga yang lain, ada paman saya, ada uak saya. Nah itu profesi-profesinya tuh saya lihat sudah terukur dari awal. Saya jadi TNI lah, itu kan sudah terukur dari awal. Gitu. Itu membuat benchmark, Kang Heru, saya punya pilihan yang lain. Gitu, iya, saya punya pilihan bahwa waktu itu saya harus mencari suatu tempat lain yang bisa mengembangkan diri saya lebih maksimal. Dan itu pilihannya adalah mendirikan perusahaan sendiri? Bukan. Jadi pilihannya itu waktu itu saya kenal dengan seseorang yang sudah mempunyai perusahaan gitu ya. Lalu kemudian ikut mengembangkan di situ dengan karyawan hanya 2-3 orang gitu ya, 5 orang, akhirnya sampai 10 orang. Dan saya bermitra terus dengan kawan saya ini sekarang. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Jadi itu boleh bilang big boss saya lah, panutan saya gitu kan. Nah, jadi ketika itu saya merasa nyaman dengan beliau dan saya merasa bahwa ternyata saya banyak belajar dari orang yang sudah sudah duluan lah ya, sudah duluan di dunia usaha. Kan saya 5 tahun pertama itu kan jadi pekerja. Ya. Nah sedangkan
saya punya kesempatan untuk belajar dengan owner nih, langsung gitu kan. Karena kalau misalnya dulu saya bekerja di Coca-Cola itu kan bos saya bukan owner. Bukan. Bos lebih tinggi lagi bukan owner juga. Bahkan bos yang udah di Jakarta aja bukan owner. Ownernya di luar Indonesia. Iya gitu kan, misalnya gitu. Jadi saya pikir saya harus belajar nih dengan owner ini yang sampai hari ini masih saya jadikan panutan saya. Gitu ya. Ya otomatis ya mungkin yang disebut saya tuh bekerja juga dianggap sebagai pengusaha karena kan lama-lama kan saya dapat saham juga. Betul. Ya kan? Oh, inilah daging lain nih bagaimana berpikir secara entrepreneur demikian Ya, gitu ya. Jangan gitu. membatasi diri Ya. dengan menjadi pekerja tapi kita melihat potensi diri untuk Ya, kemudian untuk melakukan- bisa melakukan membantu owner. Dan saya membantu owner itu sampai hari ini ya tentu saja ibarat orang naik sepeda. Kalau beliau ada di depan saya menerpa angin langsung, Ya. ya, yang bikin kembung perut, bikin apa namanya paru-paru basah, ya mungkin sudah punya senjata supaya anginnya nggak masuk paru-paru. Ya. Saya tinggal ngikut dari sini. Ya, sambil mempelajari gitu ya. Ketika ngegenjot sepeda, yang berat itu yang paling depan. Saya ngikutin. Nah, ini ilmunya ilmu apa ya? Menurut saya ilmu realistis kita. Kalau memang kita belum mampu untuk mengejot sepeda untuk maju ke depan, ya kita ikutin aja. Ikutin saja. Sampai kapan? Sampai kita merasa nyamannya seperti apa. Nah, saya selama 30 tahun lebih nyaman untuk mengikuti itu. Gitu. Ya terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Ini boleh dibocorin sedikit nggak? Ini gimana ceritanya ketemu? Sama katakanlah apa sebutnya partner bisnis atau patron ya? Ya, kan? sebetulnya saya ini anak buah lah. Boleh dibilang itu kan big boss saya. Ya. Saya ini ya pekerja juga saya ini sebetulnya. Tapi langsung dengan owner. Iya, tapi langsung dengan owner. Apakah ketika ada relasi ketika bekerja di pekerjaan sebelumnya atau kemudian karena kebetulan Ya, kelebihan bergaul, komunikasi tadi kan? Kebetulan saya punya kawan itu ayahnya gitu, ayah kawan saya sekarang udah almarhum kawan saya itu memperkenalkan saya pada seseorang itu, sosok yang saya sebut tadi. Dan dari pembicaraan kelihatannya beliau bisa mengaplikasikan tujuan-tujuan perusahaan waktu itu untuk bisa saya bantu. Dan dia berkenan untuk kemudian Kang Heru. Iya, saya bantu. Attach langsung gitu. Iya, nah, ketika saya setahun membantu, 2 tahun membantu, saya kan jadi capek juga nih harus dua hal saya kerjakan gitu dengan waktu yang terbatas. Akhirnya saya memutuskan untuk pindahlah ke grup perusahaan tersebut. Iya, menarik kan tadi Kang Heru sudah mengulas, mengelaborasi dari menjadi pekerja di perusahaan multinational company, memutuskan bahwa saya harus bukan harus ya next step saya adalah tidak meniti karir sebagai pekerja. Karena ketika saya pindah itu kan perusahaan yang berdiri itu kan saya belum tahu ujungnya kemana. Iya. Itu yang justru ini ya, justru ada adrenalin rasa yang ada harapan. Menggerakkan. Iya. Ada harapan justru itu. Lah kalau saya di perusahaan yang lama nggak ada harapan. Ya kan? Itu mah nunggu pensiun menurut saya gitu loh. Dan itu tuh nggak bagus ya? Iya, umur 56 pensiun selesai. Wah, nggak enak amat ya hidup ini. Bener. Tapi di tempat baru ini, saya punya harapan. Punya harapan masa depan. Ya. Punya harapan ketika diskusi dengan big boss saya ini, saya pikir beliau punya wawasan yang cukup luas. Dan saya percaya bahwa ini akan menjadi besar pada saat itu. Trust. Itu kan ada harapan, ada trust, itu sifatnya kualitatif semua Kang. Iya. Dan itu sifatnya masih sebuah proyeksi yang bisa yang harus dijalankan dan bisa jadi nggak langsung ke situ Kang. Iya. Nggak mundur karena itu. Enggak, karena saya setelah pada waktu 2 tahun pertama bergaul sebelum saya menjadi karyawan di situ lah. Boleh dibilang kan jadi karyawan nih gitu kan. Itu saya banyak berdiskusi dengan beliau dan menurut saya ini akan maju nih. Gitu loh. Ini akan besar. Iya. Gitu. Nah, itu pemikiran saya waktu itu. Baik. Ini berarti ketika mulai dari sebagai karyawan kemudian balik dari ke dunia usaha ini bidangnya sudah langsung medis kan? Ini. Enggak. Jadi dulu permulaan saya masuk itu bidangnya kontraktor. Kontraktor. Iya. Baik. Jadi sekarang ini kalau singkat ceritanya ya, biar nggak terlalu panjang. Iya. Perusahaan ini sekarang sudah sudah merupakan perusahaan yang mempunyai unit usaha yang macam-macam. Iya. Ya, dari kontraktor, saya pernah di kontraktor, kemudian
alat kesehatan. Saya juga dari awal menjadi bidan lah untuk berdirinya bidang kesehatan ini. Gitu. Dua inilah hal yang paling utama yang menjadi pilar di grup perusahaan. Sekarang kan jadi udah grup lah. Apa nama grupnya Kang? Global Dinamika Kencana, GDK. GDK ya? Iya. Ya, posisi Kang Heru di klub ini? Posisi saya pertama saya di PT Tamara Raya kan direktur utama. Terus di salah satu perusahaan kontraktornya saya juga komisaris di situ. Pernah saya juga jadi direktur utama di kontraktor. Gitu ya. Pernah merangkap direktur utama kontraktor dan direktur utama alat kesehatan. Gitu ya. Levelnya udah beda nih, bukan level pekerja lagi ya. Jadi kalau ada bercanda anak sekarang, Bismillah komisaris, ini enggak, ini dijalanin itu targetnya itu diantaranya ya Kang ya. Punya mimpi besar tuh nggak haram gitu istilahnya, justru jalani dan kejar gitu ya. Kurang lebih filosofinya gitu ya. Kang, tadi kan sudah dibilang bahwa salah satu momennya betul di masa pandemi Kang? Ya betul, kalau untuk alat kesehatan di masa pandemi itu kan alat suntik waktu itu booming ya. Karena banyak untuk kebutuhan vaksin. Dan di luar negeri juga pabrik-pabrik kan juga ada keterbatasan produksi. Sehingga waktu itu PT Wanjek Indonesia itu di masa pandemi banyak ekspor keluar, termasuk ke UNICEF ya, sebagai lembaga kesehatan yang memang menyalurkan alat suntik. Dan saya taunya begitu, wah ini alumni HI Unpad nih masuk di wawancara di TV gitu kan. Karena ternyata perusahaannya sudah TBK, artinya melantai kan di Iya, saham. sudah TBK. Plus minusnya apa Kang perusahaan demikian gitu kan? Saya kira gini ya, kalau minusnya sih sebetulnya nggak ada ya. Yang jelas plusnya itu karena perusahaan TBK itu harus mengikuti aturan-aturan yang diawasi oleh OJK, kita jadi disiplin. Begitu ya? Gitu loh, iya. Kita jadi disiplin, terus ini perusahaan publik, pembukuannya juga bisa dilihat oleh semua orang. Gitu kan, dibuka Google juga langsung nama saya keluar gitu kan, sebagai dirut gitu. Saya tadi juga rasanya kan tidak bicara kurikulum vitae saya, jangan-jangan itu didapatkan tinggal keluar dari Google juga tuh kan gitu kira-kira gitu. Katanya tim produsernya gitu, yang jago. Iya kan? Soalnya saya nggak ditanya gitu, tapi kok tahu sih gitu kan? Ya itu kan artinya perusahaan terbuka ini bagaimanapun itu lebih baik, lebih transparan sehingga membuat semua baik direksi maupun karyawan terlibat itu sungguh-sungguh melakukan prosedur-prosedur yang seharusnya. Itu. Jadi gunakan mindset itu begitu ya ketika TPK. Walaupun begini, misalkan tadi ketika masa pandemi mendulang katakanlah riding the wave naik karena ada kebutuhan meningkat, tapi begitu COVID selesai katakanlah demikian turun kan pasti permintaan Kang. Turun. Bagaimana mengatasi saat itu sebagai seorang entrepreneur? Begini, kita itu kan udah nggak ada swab lagi, antigen udah selesai, PCR gitu kan. Kondisi itu kan pasti selalu berubah. Ya. Mau setahun sekali, mau 2 tahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, tapi pasti ada kondisi yang berubah. Nah kita tuh harus persiapan. Ya, ketika naik, misalnya. Nah, ketika kita menjelang mau turun lagi karena sudah tidak ada, kita nggak boleh turun ambles begini dong. Turun berapa persen aja. Kenapa kita anggap turun berapa persen? Karena ketika naiknya juga kita anggap itu sebagai suatu timing yang bukan sebagai target kita. Itu kan sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Tiba-tiba pandemi itu kan nggak ada dalam planning, ya kan? Nah sehingga kenaikan ini kita bukan buat sebagai kenaikan reguler, ya kan? Nah ini sebagai suatu kenaikan dikarenakan kondisi pandemi itu. Nah jadi ketika pandemi ini selesai, nah kita tidak menganggap bahwa kenaikan yang kemarin itu adalah suatu hal yang terus harus dicapai dong. Kita boleh dong turun. Gitu loh, tapi bukan turun ke bawah. Nyungsep gitu ya. Nggak boleh turun nyungsep dong. Turun sedikit lah. Itu masih normal. Jadi kita anggap bahwa kenaikan yang berlangsung itu adalah kenaikan yang bisa kita jelaskan ke publik. Kenapa kok ada turun sedikit? Nah, tapi untuk mencapai penurunan sedikit ini juga kan butuh strategi. Butuh strategi. Nah, strategi itulah yang kita terapkan dengan cara, kalau buat saya kan saya lulusan HI dong, orang pintar kan banyak, gitu kan. Kita tinggal kumpulkan dong dari
orang-orang sales, marketing, apa produk-produk yang bisa kita kembangkan. Jadi Kang Heru mengumpulkan orang-orang pintar di berbagai bidang untuk kemudian Ya di kantor kan, makanya diterima di kantor kita kan pintar-pintar kan gitu. Kalau nggak pintar nggak kita terima kan Iya, begitu. iya. Nah itu tinggal kita digabungkan di resumenya seperti apa, kita kerjakan kan gitu aja. betul. Nah, karena semenjak Kang Heru sudah meng-highlight ya bahwa sebagai lulusan HI dan kita hadirkan Kang Heru ini sebagai sosok alumni HI Unpad yang sukses sebagai seorang entrepreneur. Kang, apa ilmu HI yang terpakai? Praktek diplomasi, Begitu ya? karena diplomasi itulah yang penting. Nih orang, dua-duanya mengerjakan hal yang berbeda tapi satu tujuan. Tapi mereka nggak kompak, tapi mereka nggak saling suka. Itu tugas saya kan, berdiplomasi kepada mereka berdua supaya bisa mencapai hasil yang sama. Untuk mencapai hasil yang sama, jangan berpikir bahwa kita itu dengan praktek diplomasi kita itu membuat mereka jadi sama. Belum tentu. Belum tentu. Tapi harus membuat suatu kondisi sehingga ini mengerjakan sesuatu yang produktif dan sesuai dengan yang ini kerjakan, dan ini mengerjakan sesuatu yang produktif dan sesuai dengan yang ini kerjakan, dan hasilnya sama-sama di sini. Itu salah satu oleh-oleh kuliah di HI Unpad gitu ya? Kan saya yang nanti ngambil keputusan bahwa ini sukses. Mereka hanya alat kan sebetulnya untuk mencapai itu. Salahnya mereka sendiri, kenapa mereka nggak kompak? Kan gitu. Kalau ini kompak, berarti saya nggak ada kerjaan loh. Tapi itu intinya, guyon. Iya, guyon. Tapi intinya apa ya? Bisa membaca situasi dengan kacamata yang lebih komprehensif. Iya, ya, Kang, ya? betul. Apalagi Kang, selain praktek diplomasi, mungkin yang menurut Kang Heru, mungkin tidak dari mata kuliah, tapi dari lingkungan misalkan gitu. Kalau dari lingkungan gini, rata-rata anak-anak teman-teman Hani ini doyan ngomong, ya kan? Iya. Doyan bicara dari mulai yang serius dan nggak serius gitu. Nah, dalam pembicaraan itu kan banyak hal positif dari pembelajaran satu sama lain kan. Gitu, dan kita membaca karakter orang. Itu kita nggak usah pakai, kita juga kan belajar psikologi dulu di. Betul, ada psikologi sosial itu, kan. Psikologi sosial. Nah itu kita harus lihat gitu kan, bagaimana kebiasaan suatu lingkungan. Jadi kita bisa memperbaiki itu tapi tanpa harus merusak suasana di situ. Ilmunya kan di situ. Gitu, bagaimana konflik ini tuh. Konflik ini kan mata kuliah kita dulu juga. Iya kan? Konflik ada ya. Iya. Ini real tapi di dunia entrepreneur gitu kan. Kalau dulu misalnya Vietnam sama Amerika gitu kan, zaman saya itu lagi rame gitu kan. Nah, ini kan antar orang ya sama aja. Ini kan cuma masalah ini lembaga, ini orang, cara penyelesaiannya kan mirip. Betul. Gitu. Terus terpakai berarti Kang ya? Sampai sekarang. Begitu. Nah, Kang, kan masih tadi ada dunia kontraktor, dunia medis. Nah, bagaimana Kang Heru melihat sebagai praktisi di dunia industri medis? Melihat dalam konteks persaingan pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini? Saya kira kalau persaingan ini perusahaan yang berupa distributor ya, berupa agen, itu sudah banyak. Jadi, banyak yang menggeluti bidang ini. Bahkan pabrik dalam negeri juga sudah cukup banyak. Terus produk-produk dari luar juga yang masuk ke Indonesia juga cukup banyak. Dan sehingga sekarang masalah pengelolaan dan masalah kebutuhannya rumah sakit itu sendiri. Gitu ya? Kebutuhan rumah sakit itu mau kelas apa? Mungkin kalau melayani BPJS beda caranya, untuk melayani pasien VIP yang bayar sendiri itu beda caranya. Nah itu kita sesuaikan aja dengan kebutuhan rumah sakit. Kita ini kan sifatnya melayani. Melayani ya? Iya, melayani. Cuman yang paling penting jangan lupa bahwa teknologi berkembang terus. Jadi kita sebagai perusahaan di bidang alat kesehatan harus melek teknologi dan mempelajari teknologi ini sampai mana. Kalau perlu kita segera memasukkan barang dari vendor di luar atau dari principal di luar, itu yang memang teknologi yang di sini belum ada. Nah, sehingga kita nanti bisa sosialisasi, bisa meningkatkan alat kesehatan yang lebih baik. Kira-kira itu. Dengan kondisi kan sebagai anak HI ya, kita kan ngobrol nih, pasti selalu ada konteks kondisi global sekarang demikian, lalu kawasan bahkan Indonesia pun ini kan sedang dinamis semua kan. Bagaimana mempengaruhi dari industri alat kesehatan dan industri medis secara umum menurut kacamata seorang Kang Heru yang sebagai alumni HI Unpad tapi juga seorang pengusaha? Begini,
sekarang ini kan sebetulnya dalam kondisi politik apapun, orang sakit itu nggak bisa ditahan. Tetap ada aja terus Iya. ya, bakal ada ya. Tinggal jenisnya. Ketika pandemi, yang harus ditangani adalah hal tersebut. Ketika mungkin musim hujan, banyak nyamuk, demam berdarah, kan begitu. Ya. Nah, jadi menurut saya perubahan cuaca, perubahan iklim maupun perubahan global dari politik itu tidak mempengaruhi orang sakit secara langsung, kecuali kalau dari akibat perang ya. Ya kan, kalau perang terus ketembak apa ya itu hal lain. Tapi kalau untuk kesehatan itu rata-rata menurut saya hampir sama aja. Ya, yang Apapun kondisinya orang apapun sakit kondisinya itu orang sakit gitu loh. Betul juga ya. Iya gitu kan. Jadi sebetulnya kan sekarang itu gimana orang supaya tidak sakit. Gitu kan. Rumah sakit kan didirikan untuk orang sakit ya. Betul. Nah, tapi bagaimana pencegahannya? Nah, jadi kalau pemerintah Indonesia tuh saya kira kan dengan program-program puskesmasnya itu di daerah-daerah itu sudah mencoba untuk preventif orang tidak menjadi sakit. Gitu dengan program-programnya, misalnya ada program laboratorium untuk mengecek gula darah, untuk apa dan lain sebagainya lah. Nah, itu kan untuk mencegah orang sakit. Jadi dimulai dari tingkat puskesmas. Baik. Nah, saya kira kalau terlalu dikaitkan dengan Amerika dan Rusia ya agak kejauhan. Kejauhan ya. Kalau Justru anak HI ini bisa mapping. Oh, ini kejauhan. Iya. Bahwa kita harus tahu informasi tapi nggak usah jadi kejauhan kaitannya gitu ya. Usah. Paling yang kita pikirkan, kita pakai teknologi yang dari Amerika nggak sih? Kita ada teknologi Rusia nggak sih? Terus sebetulnya pemerintah sekarang lagi cenderung kemana? Ya kan? Indonesia kalau lagi beli pesawat terbang militer dari mana nih sekarang? Dari Cina ada yang beli nggak ya pesawat itu, gitu kan? Kenapa? Ya kita sesuaikan dengan politik negara kita. Nah, ini boleh nyambung nih. Iya. Nah, biasanya kalau bisa jadi anak yang nggak lulusan HI Unpad atau HI pada umumnya ya, mungkin tidak berpikiran sampai ke situ, gitu. Iya. Menurut saya itu yang harus kita pikirkan, karena kondisi geopolitik dikaitkan dengan politik luar negeri kita itu sangat berpengaruh kepada kita memutuskan sesuatu bisnis apa. Jangan sampai misalnya kita punya teknologi bagus dari suatu negara A, saya nggak sebut negara apa lah ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada sesuatu kita nggak bisa impor. Kan karena celaka lagi kita. politically lagi dispute gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau memang itu lagi bagus, lagi oke, misalnya kita dengan Cina lagi bagus gitu hubungannya, kita lihat dari perpolitikan, dari bidang-bidang usaha lain gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia itu BYD juga berkembang gitu kan. Contohnya lah itu kan. Oh, berarti ini kan bisa kita ambil sebagai contoh untuk bidang lain termasuk alat kesehatan. Mirroring ya. Nah, iya, nggak ada cerita oh kualitasnya jelek. Ya jangan bikin kualitas jelek dong. Gitu kan. Oke. Kang, karena mumpung masih bicara dari pintu masuknya alat kesehatan industri yang atau perusahaan yang akan pegang, boleh kita dapat POV dari seorang lulusan HI Unpad ketika melihat dan juga pengusaha ketika memotret lebih jauh tentang kondisi industri kesehatan di tanah air. Lalu bagaimana, kan ini sedikit saja, bagaimana kemudian kita masih ngelihat ada yang berobat ke Penang gitu, ke Singapura begitu kan. Mungkin Kang Heru sedikit banget bisa melihat lebih jernih soal ini begitu. Dan mungkin ditambahi bagaimana peran pemerintah. Silakan di wrap up aja nih Kang, gitu. Saya pikir begini. Kondisi untuk kesehatan dasar kan ditangani oleh BPJS. Dan BPJS saya pikir dengan segala kelebihan dan kekurangannya sekarang menjadi solusi bagi masyarakat untuk berobat. Ya kan? Alat-alat yang menyangkut dengan BPJS seperti misalnya alat cuci darah, hemodialisa itu juga kelihatannya kan sekarang sudah beredar di mana-mana. Kabarnya termasuk yang dibutuhkan ya alat ini ya, meningkat banyak permintaannya. Ya, PT Ita Marun Raya termasuk perusahaan yang menempatkan beberapa alat hemodialisa di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu kemudian kalau dikaitkan dengan pengobatan ke luar negeri, itu kan masalah kepraktisan. Sekarang kalau rumahnya di Medan lebih jauh ke Jakarta, ya kan? Itu ya ke Penang. Lalu kemudian kalau misalnya kita memang nggak pakai BPJS, ya memang kita kan harus punya pilihan ya. Sebetulnya sekarang tanpa mungkin banyak
yang tahu karena mungkin promosinya kurang bagaimana lah ya, kurang baik atau apa. Itu di Jakarta juga dan sekitarnya rumah sakit udah bagus-bagus loh sekarang itu. Gitu. Perkara itu mahal, ya ke Singapura juga mahal gitu loh. Nah cuman memang ini kan masalah trust ya. Nah, trust ini harus betul-betul dilakukan oleh rumah sakit swasta yang memang menjadi pangsa pasar yang punya duit lah gitu ya. Nah itu untuk lebih baik lagi. Nah pemeran pemerintah saya kira menjadi regulator aja, menjadi menjaga aturan-aturan main jangan sampai keluar dari aturan-aturan undang-undang kesehatan. Gitu ya. Ya saya kira itu. Oke, nah bicara perusahaan yang dijalani oleh Kang Heru ini kan tidak hanya di bidang alat kesehatan ya. Saya dapat data lagi bahwa ternyata mendirikan PT Dirgantara Yuda Arta sejak 2018. Posisi komisaris Kang, betul di situ? Sebenarnya gini, bukan mendirikan. Jadi sejak saya mulai kerja tahun 95 itu saya masuknya permulaan itu ke Di PT situ, Dirgantara Yuda Arta. Oke. Ada PT lain Kang? Bagaimana dengan PT Global Dinamika Kencana? Nah, Global Dinamika Kencana ini Holdingnya tadi ya? holding ya. Sekarang ya sampai saat ini ya. Ya. Termasuk dengan di bawahnya ada PT Nusa Konstruksi Engineering. Nah, Secretary Engineering itu kontraktor juga. Jadi Dirgantara Yuda memang lebih banyak di jalan ya, proyek jalan untuk NKI ini gedung, bangunan dan lain-lain lah. Gitu. Ya. Nah, ini saya juga pernah jadi dirut di situ juga. Ya. Gitu ya. Bagaimana Kang? Ini kan dua industri yang katakanlah berbeda ya. Satu di konstruksi dan kontraktor, ini di alat kesehatan medis. Dua industri yang beda kan gitu. Niche-nya ya terkait dengan lingkungannya juga. Bagaimana? Mungkin ini tipsnya gitu lagi dari kacamata seorang alumni HI Unpad yang kemudian terjun ke orang HI itu harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan orang. Jadi diplomat itu ketika ditempatkan di Nigeria atau di Amerika, kita itu harus bisa menyesuaikan diri, ya kan? Bolehlah kalau tiba-tiba sakit perut karena nggak biasa makannya, tapi nggak bisa sakit perut terus dong, ya kan? Bisa pilih-pilih. Iya dong, makanannya itu ya harus diikutin dong, gitu kan? Nah itu kira-kira begitu. Jadi maksud saya penyesuaian pada suatu keadaan itu menurut saya harus tidak masalah bagi anak-anak HI. Ya. Nah dan yang kedua, kalau untuk jenis pekerjaan itu kan teknisnya, teknisnya kan ada ahlinya. Ya, insinyur sipil banyak kok, ya kan? Untuk alat kesehatan lulusan farmasi banyak. Kita ini kan cuma merangkai itu semua. Tapi di atas rangkainya gitu kan? Ya kan? Itu kan. Jadi bagaimana kita memimpin menjadi pemimpin yang baik, menjadi kalau direktur ya direktur yang baik, untuk bisa memotivasi terus sehingga orang yang punya keahlian bisa maksimal bekerja untuk kita. Kan? Itu ya. Dan itu kan sedikit psikologis ya. Betul. Gitu. Dan itu adalah mental direktur, makanya nggak mungkin mental pekerja kan Kang gitu kan. Iya. Mengumpulkan yang terbaik untuk mengorkestrasi ya konduktornya di atas kan, gitu ya. Iya. Kang Heru ini termasuk yang sangat aktif di Ikatan Alumni HI Unpad. Di mana ada kumpul-kumpul model yang berempat, berlima, ada Kang Heru nih gitu kan. Apa yang membuat Kang Heru mendorong tetap aktif? Lintas angkatan jadinya kan? Jadi saya pikir gini, saya ini kan usia udah bukan muda ya, udah kepala 6 nih gitu kan. Hidup ini kan harus dinikmati ya. Dinikmati itu bukan hanya dengan anak, dengan istri atau di kantor, karena di kantor tuh juga dengan terus-menerus seperti itu kan kita juga kadang-kadang pusing juga gitu kan. Nah, dengan berkumpul dengan teman-teman HI lintas angkatan, anak muda segala macam, kita kan jadi hidup lebih berwarna. Gitu kan? Lebih enak tidur jadinya gitu kan. Nah, kalau kita kumpul sama orang tua lagi ya yang diomongin penyakit doang ya kan. Gitu kan. Industri alat kesehatan udah hubungan sama penyakit gitu ya. Ketemu yang sama seumur udah ngomongin penyakit. Iya. Kalau ketemu anak-anak muda nih, waduh, kita jadi pendengar yang seneng banget kan. Nggak ada tuh yang ngomongin penyakit. Ya kan? Walaupun juga mungkin punya penyakit kan anak muda. Karena kan yang alat hemodialisis meningkat kan karena katanya nih anak muda nih termasuk yang terkena. Betul kan? Betul. Sekarang yang namanya gagal ginjal itu meningkat. Dan di kelompok anak muda justru begini. Banyak juga di kelompok anak muda. Makanya bukan kita menjadi kesempatan bisnis gara-gara kesengsaraan orang ya. Tapi kita justru ingin menanggulangi. Dan soal bagaimana supaya orang tidak cepat gagal ginjal, itu
itu hal lain Hal kan. lain. Yang preventif tak ada Iya, tugasnya. dan- Iya, preventif memang bukan saya lah gitu kan. Betul. Kang, itu tadi karena tadi ternyata biar berwarna, biar tidur nyenyak, intinya Iya. selalu update begitu ya. Iya. Gitu kan istilahnya sekarang ngomongin AI juga masih dapat nih karena Iya. anak-anak lagi ngomongin Iya. yang muda ngomongin itu contoh. Nah, bagaimana Kang Heru melihat potensi ikatan alumni HI Unpad ke depannya? Dan Gini. apa yang harus dilakukan? Ikatan HI Unpad ini kan sebetulnya sekarang terdiri dari beragam angkatannya. Dari mulai yang baru lulus cari kerja sampai dengan yang udah berkarir di swasta, pengusaha maupun pejabat. Nah, saya kira kompak dulu deh. Kompak dulu. Ah iyalah, itu tadi kan merangkai itu. Iya. Jadi sekarang itu yang namanya pengurus HI, yang namanya ketua IKHI, yang namanya aktivis IKHI atau provokator IKHI seperti saya, gitu kan, gitu kan. Nah itu harus bisa merangkai ini semua menjadi potensi. Oh, oke. Kan itu aja. Ya, ada yang kerja di Bappenas, ada yang jadi wamen Danantara, gitu kan. Iya. Ada yang jadi pengusaha. Nah, bicara kompak, ini kita masuk ke babak akhir ya. Lintas angkatan, Iya. kepentingan juga beragam. Bagaimana Kang tipsnya dari seorang pengusaha yang lulusan HI Unpad ini Gini. agar bisa kompak dalam konteks ikatan alumni HI Gini. Unpad khususnya? Itu ada saringannya sebetulnya. Apa itu? SDM-nya dulu. Karena organisasi seperti ini kan bukan barang mati yang bisa diganti mesin seenaknya, tapi potensi personal gitu kan. Nah kita lihat potensi personalnya itu siapa, apa dan mau melakukan apa. Kalau memang itu mau melakukan podcast seperti ini ya podcastnya dulu dong digedein. Orang nggak digaji kita untuk urusan ini. Gak ada yang dibayar kita kan? Nggak ada yang dibayar. Karena kita seneng aja karena ngobrol. Saya dapat ilmu. datang sini juga nggak dapat honor gitu, tapi dapat makan siang kita. Saya juga dapat ilmu nih dari Iya, Kang. iya. Babat aja langsung wawancara beberapa orang. Gitu. Ada benefit kualitatif katakanlah gitu kan Kang. Itu kan, gitu. Jadi saya pikir SDM-nya dulu, ini arahnya kemana? Tidak harus bikin program seperti di kantor, ya kan? Ini untuk sosial seperti ini, untuk podcast seperti ini, untuk podcast. Terus yang melaksanakan ada enggak? Karena ini paguyuban sebenarnya sukarela gitu ya. Sukarela. Oke. Gitu nggak bisa atasan bawahan. Kompak dulu. Iya, terus kita marahin orang itu, ini kenapa ini nggak bener? Ya digaji kagak, lu marah-marah sama gue, katanya kan gitu. Oke, terakhir nih Kang, berarti kan udah jelas nih message. Kita kompak dulu nih Iya. dengan berbagai lintas angkatan, berbagai gender, berbagai profesi begitu. Iya. Call to action-nya apa tadi? Ini kalau misalkan katakan tadi Kang Heru bilang podcast, gedein podcast dulu atau apa nih? Ya. Call to action yang paling pasti. Ya ini action yang paling pasti misalnya podcast ini, ya kan? Bagaimana podcast ini menghasilkan uang kan gitu misalnya gitu kan? Iya, kan? Misalnya gitu kan. Oke. Untuk organisasi ini. Iya. Atau mungkin tanpa saya harus menyebut satu persatu, tadi di luar saya juga ngobrol potensi-potensi bisnis misalnya. Iya betul. Yang pada akhirnya saya kepikiran ini sangat terakhir. Iya. Bagaimana kemudian dari tadi potensi SDM yang kemudian bisa ya idealismenya kembali mengibas sampai dirasakan oleh berbagai kalangan alumni HI Unpad yang katakanlah bukan yang tidak aktif di pengurusan, tapi dia merasa oh ada dan positif terhadap keberadaan ikatan alumni. Bagaimana caranya? Sekarang ini zaman informasi yang terbuka dan melalui media. Podcast ini penting. Penting ya? Iya. Bukan cuma masalah Instagram atau TikTok gitu ya. Tapi podcast ini penting. Karena dalam podcast ini kita bisa men-share kemana saja. Apa yang kita bicarakan. Gak penting lagi kita ditonton di depan ada 1.000 orang kan. Ya. Kalau saya misalnya ini ditayangkan di YouTube misalnya. Saya akan share kan ke teman-teman saya, ke saudara saya. Mereka kan jadi tahu, oh hubungan internasional ini. Mungkin salah satu saudara saya yang nonton saya gitu ya. Nontonnya bukan karena acara menarik. Karena ada saudaranya kan. Iya kan? Tapi akhirnya dapat informasi Iya kan? banyak. Tapi kan gitu dapat ya. informasi. Oh ternyata ini saudara gue ini urusan HI loh. Jangan-jangan ada yang nggak tahu juga karena kita nggak pernah ngomongin kita kuliah jurusan apa. Pada akhirnya menimbulkan perspektif yang positif dan menularkan getok tular energinya gitu ya. Iya, jadi ini podcast. Ada juga misalnya bidang-bidang usaha yang lain yang tadi sempat saya bicarakan di luar. Nah, itu juga kan untuk menunjang kelangsungan. Ya. Nah, syukur-syukur nanti podcast ini bisa membiayai dirinya sendiri. Ya. Amin. Amin. Oke, Kang, atur nuhun pisan. Iya, sampai-sampai. Sudah berbagi ilmu. Waduh, terima kasih.
Lain waktu kita ngobrol lagi. Ini durasinya panjang loh, nggak kerasa loh pokoknya. Demikian obrolan kita bersama dengan Kang Heru, alumni HI Unpad Angkatan 83 yang merupakan sosok alumni yang juga seorang pengusaha sukses. Terima kasih kita bergabung di podcast Talk the HI Way yang juga Highway bersama saya Muhammad Ahir dan juga nanti mungkin host yang lainnya dan juga para tamu alumni IKI Unpad yang lain yang tidak sekedar hanya untuk berbagi cerita sukses, tapi juga menginginkan adanya cerita inspiratif yang bisa berbagi energi positif kepada kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.